Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki minggu yang ke-10, pertemuan yang ke-10 di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan struktur data yang ada di dalam buku Logika Pemrograman Python, bab 8, penulis dari Bapak Abdul Qadir. Luar biasa, ada 90 slide ini ya, mahasiswa semuanya, di mana saudara nanti bisa membaca secara keseluruhan ya, mengenai pengenalan struktur data, senarai, tupel, kamus, dan himpunan, penyelesaian masalah dengan struktur data. Ya memang ada mata kuliah struktur data ya. Tapi kita mengenalkan singkat saja ya mahasiswa semuanya. Nanti silahkan slide-slide selanjutnya bisa saudara baca ya. Struktur data ini merupakan struktur yang digunakan menyimpan sejumlah data di dalam memori komputer ya. Ada 4 jenis struktur, senarai, tupel, kamus, dan himpunan. Senarai itu list ya. Tuple, kamus itu dictionary. Himpunan ya himpunan ya. List di sini penggunaannya menyimpan sejumlah data dengan tipe yang dapat berlainan. Contohnya adalah hasil ujian 10 siswa bisa disimpan dalam satu list. List juga bisa digunakan untuk menyimpan sejumlah nama barang. Ini adalah penulisan dari list. Nanti saudara bisa lihat bagaimana membuat nama variabel. Nah, itu yang membedakan list, tuple, and dictionary itu adalah bisa saudara lihat di situ. Penggunaan kurung kurawal, kurung siku, kurung biasa. Nah, ini contohnya. Bagaimana cara mendapatkan jumlah elemen. Berarti kita menginstruksikan fungsi atau instruksi len, berapa panjang datanya. Bagaimana cara mengakses, otomatis kita harus menggunakan indeks. Indeks dimulai dari 0 sampai yang terakhir. Nah, ini caranya. Contoh script untuk menampilkan setiap elemen di dalam list. Ada variabel daftar, terus ada isi tipe data integer atau numerik di situ dari 45 sampai 5 ya. Panjang datanya sebesar 5. Indeksnya dimulai dari indeks 0. Indeks 0 itu 45, indeks 1 57, indeks 2 adalah 11. Nah, ini caranya ini. Dia menggunakan perulangan for. Indeks in range. Indeks 0 sampai panjangnya data dalam variabel daftar. Nah, itu caranya. Nah, ini adalah operasi dasar dari list atau senarai. Caranya bisa saudara lihat di sana. Bagaimana penjumlahan, bagaimana perkalian. Nah, ini nih. Bagaimana yang mengatakan operasi boolean, true or false. Nah, apakah A terdapat di dalam list. Nah, ya, bagaimana kita menambahkan elemen list. Append itu berarti menambahkan ya. Menambahkan append. Ada daftar, itu variabel, titik append. Nah,
Jadi formula daftar ini bisa diganti dengan fungsi append, perintah append. Ada penghapusan, itu del. Dengan mengakses indeksnya, kita bisa menghapus isi dari list tersebut. Wah, ini metode pada list. Ada menghitung, extend, itu berarti menambahkan elemennya. Indeks ini untuk mendapatkan nilai di dalam indeks tersebut. Pop ini menghapus elemen yang terletak pada indeks I dan memberikan nilai balik berupa nilai elemen tersebut. Nah, itu pop. Remove berarti menghapus. Reverse kebalikan, membalik ya. Sort itu berarti mengurutkan. Nah, mengurutkan ini. Fungsi yang ada di dalam library Python untuk mengakses list itu range, filter, map, sum, max, nilai maksimal, nilai minimal. Nah, ini bisa saudara lihat dan saudara baca fungsinya. Fungsi map di sini kita urain, mendapatkan list dari suatu list dengan setiap elemen list asalnya dikenai suatu fungsi. Wah, itu bentuk pemakaiannya seperti ini nih. Contohnya seperti apa kita lihat. Nah, itu def, fungsi x, return x kali x. Nah, itu. Oh, ini def itu membuat fungsi yang, mohon maaf, return x kali x, di mana di sini adalah s, map-nya f, s. Di sini x kali x formulanya ya, 4 kali 4, 16, 3 kali 3 berarti 9. Ini semuanya apa dikalikan ya, dikalikan. Nah, ini adalah apa tadi? Mendapatkan senarai dari suatu senarai dengan setiap elemen senarai list dikenai, list asal dikenai suatu fungsi. Nah, itu. Jadi kita membuat sebuah fungsi, lalu kita membuat sebuah variabel yang isinya seperti ini, nah kita mengakses list ini dengan fungsi tersebut. Ini salah satu fungsi dari map dalam kurung. Tuple bedanya apa? Nah, ini kumpulan objek yang tidak dapat diubah. Prinsipnya menyerupai list tetapi elemennya tidak dapat diubah. Immutable. Perbedaan yang lain, tuple menggunakan tanda kurung biasa. Sedangkan list menggunakan kurung siku. Kurung buka, kurung siku. Ini penulisan tuple. Cara mendapatkan tuple, fungsi len. Nah, ini sama menggunakan indeks ya, pengaksesannya. Dasar operasinya sama seperti list, penghapusannya juga sama seperti list. Metode dan fungsinya, nah ini dua metode yang terdapat pada tuple ya, count dan index di sini. Nah, kalau list banyak ya, ada nilai maksimal, ada nilai minimal. Nah, ini sama ini. Sama. Konversi tuple ke list. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu caranya ini. Tinggal langsung tuple S. Nah, kalau di sini kan tipe datanya, nah ini tuple nih. Kalau ini tuple. Nah, contoh di atas list dalam kurung T. Nah, yang diubah menghasilkan list berdasarkan tuple T. Nah, ini kebalikannya, konversi lagi. Tinggal kita memberikan instruksi tipe apa yang kita inginkan. Ini kan tuple ini. Indeks apa namanya? Tipe datanya tuple karena dia menggunakan kurung biasa. Nah, kita rubah konversinya, kita tinggal memanggil list dalam kurung T. Nah, ini yang tadinya
tipe data tuple dirubah menjadi tipe data list. Sebaliknya, tipe data tuple di sini, nah ini tuple S. Nah, kamus atau dictionary, dia mempunyai ciri khas, yaitu memiliki kata kunci dalam setiap pemanggilannya. Nah, ini kata kuncinya nih. Jadi untuk membuat penulisan kamus, kita memberikan nama variabelnya, kurung kurawal, kuncinya apa? Kunci uniknya apa? Nah, nilai dari kunci unik itu berapa nanti? Kita bisa set seperti itu. Misalnya di sini adalah apple, titik 2 apple, nanas, titik 2 pineapple. Apple ini, nanas, pisang ini adalah kata kunci yang nanti kita panggil untuk mengambil nilai di dalam kata kunci tersebut. Seperti itu ya mahasiswa semuanya. Kunci di sini berupa tipe data immutable, ya, yang tidak bisa dirubah. Nah, itu cara mendapatkan jumlah pasangan kunci dan nilai. Len buah, len hewan. Jadi hewan di sini 0. Kenapa? Tidak ada di dalam variabel buah kata kunci hewan. Nah, nanti bisa saudara lihat di sini pengaksesan elemennya. Saya langsung percepat, karena nanti saudara bisa membacanya. Jika nanti memang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di dalam new discussion-nya mahasiswa semuanya. Pemrosesan elemen melalui perulangan. Nah, ini nanti bisa saudara bisa praktekkan ya. Bagaimana skrip isi kamus.py menunjukkan cara mengakses seluruh elemen. Nah, ini caranya saudara nanti bisa dikerjakan, bisa dipraktekkan. Ini bagaimana mengurutkan data. Nah, lanjut ke himpunan. Himpunan adalah struktur data yang menyimpan sejumlah nilai yang tidak kembar dan urutan data yang disimpan tidak penting. Berbeda dengan list maupun tabel, himpunan tidak mengenal indeks. Nah, ini. Dia menggunakan kurung kurawal nih mahasiswa semuanya. Kalau kurung kurawal tadi, dictionary ya menggunakan kata kunci, di sini tidak ada kata kunci ini mahasiswa semuanya. Itu bedanya dengan dictionary. Oke. Ini sama ya. Jadi penjelasan-penjelasannya itu biasanya di dalam slide ini mengenai penambahannya, cara aksesnya. Nanti bisa saudara baca juga. Ada juga selain himpunan, subhimpunan ya. Suatu himpunan yang keseluruhan anggotanya terdapat pada himpunan lain. Jadi saling mengiris ya mahasiswa semuanya. Suatu himpunan merupakan subhimpunan atau tidak bisa diperiksa dengan menggunakan metode bernama is-subset. Metode is-subset ini mengembalikan nilai true sekiranya suatu himpunan adalah subhimpunan. Paket A di dalam subset paket B. True, paket B adalah subset paket A. False. Nah, itu ya. Jadi paket A di sini ada apel dan anggur, di mana anggur itu masuk juga ke dalam paket B. Paket A adalah subhimpunan dari paket B karena kedua anggotanya terdapat pada paket B. Nah, operasi himpunan ini ada union ya, gabungan. Nah, itu union. Terus ada intersection, berarti irisan. Irisan. Nah, itu irisannya, intersection. Difference.
Nah, difference berarti berbeda ya. Yang irisan tidak dimasukkan ya. Karena berbeda dengan intersection tadi. Nah, ini penanganan baris perintah 2 tambah 2. Nah, ini sudah masuk ke dalam contoh kasus mahasiswa semuanya. Slide yang ke-56. Contoh kasus bagaimana menyelesaikan masalah dengan struktur data. Di sini ada contoh penentuan nama bulan. Di sini dituliskan nama bulan.py filenya. Penyajian nama bulan menggunakan list ya. List tadi ini kurung siku ya mahasiswa semuanya. Penentuan nama bulan, kode bulannya. Kita inputkan ini mana kode bulannya 1 sampai 12. Jika kode bulan kurang dari 1 atau kode bulan lebih besar dari 12, maka kode bulan harus antara 1 dan 12. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan mengerjakan bulan, nama bulan, kode bulan, -1. Sehingga di sini dikatakan penentuan nama bulan 2 Februari, 12 Desember. Nah, ini kode bulan -1. Kode bulan ini apa ini? Kode bulan itu yang kita inputkan ya, dari 1 sampai 12. Misalnya di sini nama bulannya, kode bulannya kita memilih 12. 12 dikurangi 1. 11. 11 ini nanti maksudnya apa? Ini adalah indeks yang ke-11. Indeks yang ke-11 itu adalah Desember. Ingat ya, indeksnya Januari itu mulai dari 0. Indeks 0 itu Januari. Sampai nanti indeks 11 itu berarti Desember. Begitu ya. Makanya di sini kurung-kurungnya siku. Karena untuk mengambil nilai indeks tersebut. Nah, itu caranya. Ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang nantinya saudara bisa praktekkan. Nah, sebagai bentuk keaktifan saudara, saya ingin saudara mempraktekkan salah satu permasalahan-permasalahan. Salah satu saja script, misalnya urut bilangan. Nah, ini ditulis di dalam Google Colab. Apakah hasilnya sama seperti ini atau yang lainnya? Nah, silahkan nanti dipraktekkan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah ini, pertemuan minggu ini, pertemuan yang ke-10 ini, silahkan mempraktekkan salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan struktur data. Nah, ini contohnya ya. Car string. Nah, ini silahkan ditulis di dalam Google Colab. Lalu hasilnya silahkan nanti dilaporkan. File .ipynb-nya di diskusi pertemuan yang ke-10. Seperti biasa, nama dan NIM sebagai judul, lalu lampirkan link Google Colab pengerjaannya. Cuma satu script saja yang saudara nanti praktekkan. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.